Assalamualaikum my student. Are you ready to go to school? Okay, let's go. Welcome back to our school. Well, for today we will explain again about present continuous. Do you still remember? Insya Allah. Baiklah, untuk hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang soal-soal atau tugas-tugas latihan. Tugas minggu lalu ada pada halaman 3, part B and part C, serta membuat kalimat positif, kalimat negatif, and interrogative dalam bentuk present continuous. Beberapa dari teman-teman kalian sudah mengirimkan tugas tentang membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, interrogatif. Namun mungkin sebagian masih ada yang bingung. Untuk kali ini, di video ini Ustaz akan menjelaskan gimana cara membuat kalimat positif dalam bentuk present continuous. Yang pertama harus kita ketahui apa kalimat present continuous itu. Minggu lalu Ustaz sudah menjelaskan ya apa present continuous itu. Yang intinya di mana ketika kita ingin menggunakan kalimat present continuous, tentu kita akan berbicara tentang kegiatan yang sedang kita lakukan. Contoh, saya sedang membaca. I am reading. I sebagai subjek, am sebagai to be, and then reading is verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi, saat kita ingin membuat kalimat dalam bentuk present continuous, yang pertama harus kita perhatikan. Ketika dia bentuk positif, yang pertama harus ada subjek. Setelah subjek ada apa? Harus ada to be. Kemudian setelah to be ada apa? Ada verb ing. Jadi, kata kuncinya subjek, to be, verb ing. Coba perhatikan contoh sebagai berikut. Ketika Ustazah mengatakan I reading, menurut Ananda ini sudah betul atau salah? Tentu jawabannya salah. Dari mana kita tahu kok ini salah, Ustazah? Coba kita kembali kepada kata kunci. Ingat, kata kuncinya subjek, to be, verb ing. Sedangkan ketika Ustazah mengatakan I reading, I sebagai subjek, reading sebagai verb ing. Menurut anak-anak Ustazah, apa yang missing? Apa yang gak ada kira-kira? Setelah kita tahu bahwa rumusnya harus menggunakan subjek, to be, plus verb ing. Tentu yang gak ada adalah to be, tidak menggunakan to be. Jadi kalimat tersebut salah karena tidak menggunakan to be setelah subjek. Contoh kedua, ketika Ustazah mengatakan they are read, menurut Ananda, kalimat tersebut benar atau salah? Coba kita periksa bersama-sama ya. They are read. They sebagai subjek, are sebagai to be, read sebagai verb. Menurut anak Ustazah, apa kira-kira yang salah dari kalimat ini? Ketika kita mengatakan kalimat ini present continuous. Oke, langsung saja kita lihat ya. They are read. They sebagai subjek,
are sebagai to be, read sebagai verb. Sedangkan kata kunci dari present continuous itu subject plus to be plus verb ing. Jadi kira-kira dari kalimat tersebut apa yang tidak ada? Tentu missing ing pada kata kerja. Kata kerjanya semestinya harus ditambahkan ing. Gimana anak-anak ustazah? Sampai di sini bisa dipahami kan? Insya Allah bisa. Oke, untuk tugas kali ini ustazah meminta Ananda membuatkan 2 kalimat positif. Kemudian kedua kalimat tersebut Ananda jelaskan yang mana subjek, yang mana to be, yang mana verb ing. Example, you are swimming. You sebagai subjek, are sebagai to be, swimming sebagai verb ing. Seperti itu ya cara mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Dan untuk penulisan jawaban, cukup Ananda mengisi kolom komentar di bawah ya. Tuliskan nama Ananda dan kelas Ananda, kemudian jawabannya ya. Ingat, jawaban Ananda tidak boleh ada yang sama dengan jawaban temannya yang lain. Jadi, sebelum menjawab, perhatikan komentar jawaban-jawaban dari temannya untuk menghindari kesalahan terhadap jawaban yang sama. Okay, it's time to back home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.